Media Korea Selatan sebut Ivar Jenner jadi kartu as timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan menjadi pembuktian bagi Shin Tae-yong untuk membuat sejarah baru bagi timnas Indonesia. Bahkan negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan pun turut memberikan dukungan pada skuad Merah Putih. Media Korea Selatan, Footballist bahkan memberikan dukungan pada pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner. Ivar Jenner memulai persiapan Piala Asia 2023 dengan penampilan sangat baik, meski 3 kali menelan kekalahan. Namun Footballist optimis Ivar Jenner bisa menjadi kartu as bagi timnas Indonesia. Ivar Jenner memainkan peran kunci di timnas Indonesia, bermain di seluruh pertandingan dengan baik tahun lalu, tulis Footballist. Sosok Ivar Jenner pun disebut sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong, sebab posisi tengah lapangan timnas Indonesia membutuhkan pemain kreatif seperti Ivar Jenner. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif dari pemain tengah dalam menyerang dan bertahan. Ini bukan masalah besar bagi Ivar yang memiliki visi misi yang bagus, tulis Footballist. Indonesia pun ditargetkan untuk lolos ke babak 16 besar, bermain di grup D. Indonesia akan menghadapi Irak, Jepang, dan Vietnam. Ada harapan bagi Indonesia di Piala Asia kali ini karena 4 tim teratas dari posisi 3 besar grup bisa melaju ke babak 16 besar, lanjut Footballist. Menpora sampaikan update naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Seperti diketahui, baik Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut telah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun, untuk saat ini baik Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmangoen telah menjalani proses naturalisasi lebih awal. Namun, belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru pada 8 Januari 2024 lalu yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI. Sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda terdekat, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim Merah Putih, karena sebelumnya dalam 2 laga timnas Indonesia telah menelan kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong telah kalah 0-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan tim Merah Putih memiliki tambahan kekuatan. Oleh karena itu, kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sangat penting. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Paes ini selesai. Oh itu yang sudah masuk, insya Allah kita kebut di tahun ini kan, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media. Kemarin baru yang 2 ya, Tom Haye dan Ragnar. Di tahun lalu, dan sisanya, Martin Paes, tahun ini, ucapnya. Menteri berusia 33 tahun itu memang belum bisa memberi kepastian kapan selesainya proses naturalisasi ketiga pemain ini. Ia hanya mengatakan bahwa ketiga pemain ini diusahakan selesai dalam waktu dekat. Iya, betul segera selesai, target selesai pasti secepatnya, kata Dito.